berjumpa di channel Kopi 21 Komedi Video 2021. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Bagi yang sudah, semoga rezekinya berlimpah, jauhkan dari hidup susah. Terima kasih. Selamat siang pemirsa. Gokil News kembali hadir menjumpai Anda pada edisi kali ini. Bersama saya, Ludi Iswara, Wiradisastra, Nata Prawira, Atmadi Brata, Kertara Harja, Nalapraya, Mangku Gorila. Sejumlah informasi akan menemani Anda. Berita-berita aktual, tajam, terpercaya, walaupun kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Dan kami sajikan pula sejumlah berita-berita yang menarik maupun berita-berita yang sama sekali tidak menarik. Kita awali dengan berita pertama. Negara Republik Indonesia secara astronomis terletak di 60 derajat lintang utara dan 110 derajat lintang selatan, serta 950 derajat bujur timur, 1410 derajat bujur timur, dan secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Belum lucu. Indonesia terdiri dari sekitar 13.487 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia disebut negara kepulauan. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Pulau terbesar di Indonesia ada 5, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Pulau Jawa. Sedangkan yang terkecil adalah Pulau Mas dan Pulau Gadung, termasuk Pulau Gebang. Adapun pulau tertua di Indonesia adalah Pulau Bangka. Makanya orang yang sudah tua renta disebut Tua Bangka. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Maka Indonesia beriklim tropis. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Walaupun sebenarnya masih banyak musim, seperti musim rambutan, musim duku, musim mangga, duren, pete, jengkol, dan yang memprihatinkan adalah musim paceklik. Di seluruh Indonesia, terutama pada musim hujan, sepanjang tahunnya curah hujan cukup banyak, termasuk hujan batu karena sering tawuran. Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Semakin banyak hujan, semakin basah, berarti menjadi paru-paru basah. Berita selanjutnya tentang 3 besar orang terkaya di dunia. Jeff Bezos di urutan ke-1, pendiri sekaligus CEO Amazon. Belum lama ini Jeff Bezos sukses melampaui nilai kekayaan Bill Gates, yang sekaligus mengantarkannya sebagai orang terkaya di dunia versi terbaru. Kekayaan bersih sebesar 90,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.210 triliun rupiah. Itu semua itu. Nomor 2, Bill Gates, pendiri Microsoft. Meski sudah dilampaui Jeff Bezos, namanya sepertinya sulit untuk keluar dari 10 besar orang terkaya di dunia. Kekayaan bersihnya senilai 90 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.202 triliun rupiah. Di urutan ketiga, Amancio Ortega, pemilik Zara. Amancio Ortega, miliarder asal Spanyol ini mempunyai kekayaan bersih senilai 83,2 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1.111 triliun rupiah. Itulah daftar 3 orang terkaya di dunia. Sementara orang termiskin di dunia, rekornya masih dipegang Hamdan ATT dari Indonesia. Dengan kekayaan bersih, jangankan gedung, gubuk pun tak punya, jangankan permata, uang pun tiada. Merasa termiskin di dunia.
yang penuh derita bermandikan air mata. Pemirsa, berita selanjutnya tentang bencana alam. Magelang, hujan deras disertai angin ribut di wilayah Desa Karanganyar dan Desa Ngadiharjo, Borobudur, Kabupaten Magelang telah menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan belasan rumah rusak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengatakan bahwa sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah Kecamatan Borobudur, dan menurutnya bahwa hujan tersebut berupa air. Hujan disertai angin kencang di Dusun Ngadiwinatan dan Desa Karanganyar tersebut menyebabkan pohon tumbang menutup akses jalan dan menimpa kabel listrik. Ia menyebutkan 14 rumah mengalami rusak ringan maupun rusak berat. Ditanyai tentang angin ribut, dia belum mengetahui itu angin ribut sama siapa, dan ribut masalah apa. Sementara itu, bencana di Dusun Kali Tengah, Desa Giri Tengah mengakibatkan pohon tumbang menutup akses jalan dan jaringan listrik terputus. Seharusnya kalau nggak ada salah, jangan minta putus. Ia menyebutkan rumah tertimpa pohon serta atap dan genteng berhamburan. Warga sempat heran melihat genteng berterbangan, padahal genteng tidak punya sayap. Sementara itu, di dekat pemakaman ada sebuah pohon beringin tua tumbang. Warga dan aparat yang sedang menyingkirkan pohon beringin tumbang tersebut kaget. Mereka menemukan kuntilanak terluka parah, kakinya patah. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita kriminal. Petugas patroli Polsek Pasar Minggu tadi malam berhasil melumpuhkan sekawanan begal. Kawanan begal yang berjumlah 6 orang tersebut, ke-6-6-nya adalah orang. Masa kambing. Pada awal kejadian, mereka berusaha mencegat pengendara motor yang tengah melaju, sebab kalau tidak melaju, tidak usah dicegat. Pada saat bersamaan, kebetulan melintas petugas tim patroli keamanan. Kalau petugas kebersihan tidak mungkin patroli. Kawanan begal tersebut tidak berusaha melarikan diri, malahan mengeluarkan senjata api dan senjata tajam serta berusaha menyerang petugas. Karena situasi berbahaya dan mendesak, terpaksa petugas polsek yang berjumlah 3 orang melumpuhkan dengan timah panas. Kalau dengan timah dingin, nggak kerasa. Dalam kejadian ini akhirnya 2 orang pelaku tewas, 2 orang lainnya mati, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang lainnya menghembuskan napas terakhir. Modal KB. Berita selanjutnya masih berita kriminal, kasus curanmor. Video pencurian sepeda motor di Jalan Duri Selatan 1, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas Polsek Tambora mengatakan pemilik kendaraan sempat mengunci ganda sepeda motornya. Kemudian pelapor meninggalkan motornya dan masuk ke minimarket untuk belanja. Menurut keterangannya, jarak parkir kendaraannya dari minimarket kurang lebih 20 meter. Itu pun hanya perkiraan saja, karena saat itu pelapor tidak membawa meteran. Setelah selesai membeli barang, korban lantas keluar dari minimarket tersebut. Ternyata motornya telah raib, padahal sebelum raib motor itu ada, dan setelah raib motornya tidak ada. Kalau motornya masih ada berarti tidak raib, karena tidak ada berarti motornya raib. Setelah dicek di CCTV, ternyata terdapat 2 orang yang mencurigakan dan salah satunya mengambil motornya tanpa izin. Kalau minta izin tidak bakalan dikasih. Jadi ternyata motor korban diambil orang tak dikenal karena yang mengambil tidak ngajak kenalan dulu. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Polsek Tambora untuk diproses lebih lanjut. Polisi menduga bahwa pelaku pencurian ini adalah maling. Saat petugas Polsek menanyai korban apakah selain rekaman CCTV ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, korban mengatakan bahwa saat detik-detik kejadian itu terjadi hanyalah bulan dan bintang yang menjadi saksi. Pemirsa,
Berikut ini ada tips kesehatan yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Kalau tidak bermanfaat, bukan urusan saya. Mungkin di antara pemirsa ada yang sering mengalami tidak kuat berdiri lama. Malahan ada yang kelamaan sampai jatuh pingsan, seperti saat upacara misalnya. Pikiran kosong, sulit fokus, jantung berdebar, kepala sakit terlalu sibuk, gangguan mah, sering telat makan, sakit dada. Ini penyakit rombongan. Tentunya ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasinya perlu diketahui terlebih dahulu penyebab keluhan tersebut. Berikut beberapa kemungkinan yang terjadi: anemia, hipoglikemia, hipotensi ortostatik, gastritris, atau kemungkinan banyak hutang. Alangkah baiknya memeriksakan diri ke dokter, jangan ke dukun. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu konsumsi makanan kaya nutrisi dengan menu sehat seimbang. Tingkatkan buah dan sayur. Hindari minuman beralkohol dan rokok, apalagi kalau rokoknya ngutang di warung. Hindari makanan terlalu pedas, makanan tinggi lemak, dan hindari makan harta anak yatim dan makan uang rakyat. Istirahat yang cukup. Kelola stres psikis dapat dengan relaksasi sederhana di rumah. Tapi kalau banyak nagih hutang, sering-seringlah meninggalkan rumah. Rutin berolahraga, tapi jangan terlalu berat, seperti angkat beban, karena beban hidup sudah cukup berat. Bila menjalankan petunjuk di atas, kita bisa lebih sehat dan sanggup berdiri lebih lama. Sebagai tambahan, menurut data yang kami dapat, bahwa orang yang paling kuat kakinya di Indonesia yang sanggup berdiri lama adalah Nyonya Menir. Nyonya Menir berdiri sejak 1918. Lama banget kuatnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga sajian tadi dapat menghibur Anda semua. Seandainya Anda tidak terhibur, salah sendiri. Dan saya undur diri pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.